يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat kepada kita seberataan sehingga di Ahad siang ini kembali berkumpul di majelis ini sama-sama mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap agar kegiatan majelis kita ini bujur-bujur bermanfaat gasan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadis kita pertemuan terakhir masih bab yang ke-26 fi tasydid ala zina, bab yang berbicara tentang ancaman keras atas perbuatan zina. Pertemuan sebelumnya sudah kita membaca 5 hadis pertama dari bab ini sampai yang terakhir kita baca zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanah, yang artinya satu kali berbuat zina, sekali seseorang itu berbuat zina, maka perbuatan zina tersebut meruntuhkan amal ibadahnya yang sudah digawi selama 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Sekali berbuat zina, amal ibadat nang sudah tagawi 70 tahun sirna, habis gara-gara zina sekali. Hadits yang ke-6, qala alaihi assalatu wassalam, ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidaklah ada dosa yang besar tidaklah ada dosa yang besar setelah
menyekutukan Allah, tidaklah ada dosa yang besar setelah menyekutukan Allah atau syirik dibandingkan satu tetes air mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya. Tidaklah ada dosa besar setelah menyekutukan Allah dibanding satu tetes air mani yang diletakkan laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya. Artinya dosa terbesar, dosa paling ganal itu menyekutukan Allah, menduakan Allah Ta'ala. Meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Itu dosa paling terbesar. Kedua dosa yang lebih besar setelah dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah dibanding dosa perbuatan seorang laki-laki meletakkan satu tetes air maninya di dalam rahim yang tidak halal baginya. Maksudnya apa? Meletakkan satu tetes mani di dalam rahim yang tidak halal baginya, yaitu berzina. Dosanya singganalan menurut riwayat hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan urutan kedua setelah syirik dalam riwayat ini. Sebagian ulama mengatakan ada hadis lain bahwa yang terbesar setelah syirik membunuh orang lain tanpa hak. Ada khilaf di situ. Adapun riwayat ini dosa terbesar terganal setelah syirik adalah zina, meletakkan air mani atau setetes mani di rahim yang tidak halal. Ini jangan pian menyimpulkan berarti bib amun kada keluar di dalam bolehlah. Bahlul. Sama dosanya. Ini perumpamaan zina. Kalau panggilnya berarti amun kada keluar di dalam tahalus dosanya. Kahandak ikam. Tetap namanya zina, seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kepada kemaluan wanita yang tidak halal baginya. Keluarga kadar. Itu. Jangan dipahami amun kada keluar di dalam berarti kada dosa atau tahalus dosanya. Salah. Di rahim yang tidak halal baginya, maksudnya perempuan yang bukan istrinya. Perempuan yang bukan kekasih halalnya yang sudah dinikahi. Semisal siapa? Babinian, pacarnya yang belum inya nikahi. Haram. Walau cinta mencintai lah. Saling mencintai. Inyanya nang hendak bipai dunianya. Kalau pang amun biniannya berucap ulun nang hendak jar. Karena ini ampun ulun juga barangnya sarah ulun aja. Lalu kada dosa lah. Dosa. Suka kada beda. Jangan dikira karena adanya perasaan cinta satu sama lain
Kemudian halal lah, nyaman muha. Selama belum halal, belum dinikahi, haram melakukan hubungan badan itu. Kiasnya, meletakkan air mani di dalam rahim yang tidak halal, yaitu bebinian aja dosa, maka begitu pula meletakkan air mani di binatang. Lebih dosa lagi. Ityanul bahaim disebut. Manggawi atau melakukan hubungan badan lawan binatang. Sapi, kambing. Adalah kelakuan yang bina bahlul gitu. Dahulu kisah bahari di Tanjung ada pelaku-pelaku kayak itu. Timbul toko ciak sapi. Dicari, digawi orang. Buan plastik menggawi. Ada paham apa di pikirannya lah sampai bernafsu lawan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Hadits ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ahli nar sayhatan min natni rihi farji zani. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya penduduk neraka memiliki teriakan khusus. Memiliki teriakan, kuciakan atau teriakan. Sesungguhnya ahli neraka memiliki teriakan khusus sebab bau busuknya kemaluan orang yang berzina di dunia. Allahu Akbar. Sesungguhnya penduduk neraka atau ahli neraka ada teriakan khusus, kuciakan yang dahsyat. Sebab apa? Sebab bau busuknya kemaluan orang yang berzina di dunia dan kada taubat sampai meninggal. Artinya orang-orang yang gawiannya berzina di dunia, lakian kah binian kah, kemaluan inya di dalam neraka mengganggu penduduk neraka yang lain. Menambah siksaan di atas siksaan-siksaan penduduk neraka. Keciuman kemaluannya bau busuk, sing bauan benar. Sebau-baunya hal di dunia apapun itu lebih bau apa nang di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Takut ciak penduduk neraka mencium bau kemaluan ahli zina di dunia. Orang-orang yang berzina kemudian kada taubat dan meninggal. Beda hal kalau nya taubat, menyesali perbuatan zinanya, kada lagi mengulangi, betul-betul taubat menangisi perbuatan zinanya. Insya Allah urusan zinanya Allah hapus dosanya kalau bujur taubat. Adapun yang dijadikan profesi, zina dijadikan gawian, bebinian, menjual dirinya demi uang, demi kehidupan, menjual kemaluannya. Ini na'udzubillah kalau kada taubat, hari kiamat kemaluannya busuk benar, na'udzubillah, bebau. Sampai takut ciak soyhah, takut ciak nyaring penduduk neraka yang lain. Saking baunya. Biar pernah lah di dunia ini ada manusia takut ciak gara-gara mencium bau. Pernah lah di dunia aja nih. Kan kalau mencium bau tuh biasanya ekspresi kita apa? Menutup hidung. Ini lebih dahsyat takut ciak, mencium bau takut ciak.
Di dunia pernah nggak mencium bau kita sampai takut ciak? Sebau-baunya di dunia paling kita merangut, menutup hidung. Wah, gitu. Ini saking baunya takut ciak sampai. Adalah di sini contohnya kakawanan kita bakantut, brot. Wah, jabian. Bau adalah. Karena paling nutup hidung. Itu hanya bau di dunia. Bau busuknya pezina sampai meolah orang takut ciak. Berarti ngeri benar. Sebau-baunya hal di dunia aja kita paling menutup hidung, paling merangut lah. Kawan bekantut diga nyaring, pet. Brek. Berarti ada yang keluar untuk sekalian. Paling kita mencatuk, entah atau mencatuk bahunya kah. Kenapa ikan kada pada bekantut? Orang berjauh. Ini sampai takut ciak, bayangkan. Saking baunya tuh. Kemaluan orang yang berzina. Na'udzubillah. Hadits ke-8. Qala alaihi assalatu wassalam. Al-ghina wa zina la yajtami'an. Hadits ke-8. Rasulullah bersabda, kaya dan zina tidak akan terkumpul. Kaya atau sugih, kekayaan. Kaya dan zina, dua hal yang tidak akan berkumpul di satu atau pada seseorang. Kaya dan zina, sugih dan zina tuh dua hal yang kada mungkin terkumpul pada satu orang. Pasti satunya kadada. Maksudnya kayak apa? Orang nang gawiannya berzina terus kada bakal sugih. Orang nang kerjaannya berzina atau hobinya berselingkuh, main lawan laki orang, main lawan bini orang, berhurup-hurupan. Bosan lawan laki seorang, laki orang dihantup. Kalau itu jadi gawian, na'udzubillah, kada bakal orang tersebut Allah buka rezekinya. Pasti tahambur ekonominya. Makanya jar ulun pertemuan terakhir adalah pelacur itu sugih. Gara-gara melacur adalah sugih. Bubuhan gunung batu dan yang lain. Adalah dengan hasil inya berzina tuh inya tuh sugih mapan kadada. Kenapa? Karena sudah sunnatullah al-ghina wa zina la yajtami'an. Kekayaan dan zina tuh dua hal yang kada mungkin terkumpul pada seseorang. Kalau inya berzina terus, kada mungkin inya sugih. Rezekinya macet. Bahkan orang yang meninggalkan zina akan mengakibatkan rezeki meluas. Orang-orang yang menjual di PSK, pelacur tuh, atau bahasa kita lahung, kada bakal sugihnya. Walau sekali main 3 juta. Sekali main 4 jam durasinya 3 juta. Ada servisan khusus 4,5 juta bertambah. Walau sekali main saben malam minyak itu sampai begatar lintuhut pelacurnya. Saben malam 3 juta, 3 juta, 3 juta. Dikira pian sugih lah. Ada kena aturan Allah Ta'ala tiba-tiba garing ke apakah keluar duit tadi gesen ubat. Atau apakah kehilangan cuntan orang kah? Pokoknya kada bakal sugih. Ada aja kena di tengah jalan itu duitnya hilang, entah obat, entah keperluan mendadak, harus ini atau tangkap polisi, ambil polisi duitnya. Macam-macam. Intinya al-ghina wa zina la yajtami'an. Kada mungkin orang nang gawiannya berzina sugih itu kada mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Hadits ke-9. Sembilan lah.
Tarkuz zina yuritul ghina. Nah, ini tadi. Meninggalkan zina itu mewariskan kekayaan. Lawan dari tadi. Meninggalkan perbuatan zina itu mewariskan akan kekayaan. Kayak apa maksud meninggalkan zina? Meninggalkan zina itu kesempatan ada untuk berzina. Ada kesempatan berzina. Duitnya ada, contohnya sugih. Ada kesempatan pulang. Ada tawaran pulang oleh ladies. Belilah aku seharga 5 juta. Nanti didiskon 20%. Wah, ada diskon nggak? Ada kesempatan, ada waktu. Kosong waktunya. Ada kesempatan inya booking hotel dan yang lain. Terbuka kesempatan zina. Inya tinggalkan karena takutan pada Allah Ta'ala. Aku ini dosa. Zina tuh kayak ini. Dahsyat. Akibatnya dahsyat. Sekian-sekian. Tinggalkannya. Sebab inya meninggalkan itu. Allah akan anugerahkan kekayaan. Terbuka pintu-pintu rezeki baginya. Ada kesempatan. Tapi inya tinggal. Nah, itu maksud dari tarku zina. Hadits ke-9, qala alaihi assalatu wassalam, man zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ke-10 lah. Hadits ke-10, barang siapa berzina, barang siapa yang berzina, maka dia akan dizinahi. Walau dalam ruang lingkup rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Barang siapa yang berzina, maka ia akan dizinahi walau dalam ruang lingkup rumahnya sendiri. Sekeliling rumahnya hitan dari. Barang siapa berzina, inya akan dizinahi, jar Nabi. Maksudnya kayak apa? Apakah orang yang berzina akan diperkosa? Bukan. Dengarkan nih. Barang siapa yang berzina, maka ia akan dizinahi walau dalam ruang lingkup rumahnya sendiri. Maksud inya akan dizinahi, ada tokena kerabat bebiniannya, anaknya kah, bininya kah, cucu biniannya kah, masih dalam ruang lingkup rumah tangganya, ada tuh melakukan perbuatan dosa yang sama, digawi oleh lakian yang lain. Dan ini sudah hatman maqdiyah, sesuatu yang sudah bagian hukum yang sudah Allah atur. Berbuat zina, salah satu kerabat ikam akan berbuat hal sama gitu. Dosa ini akan terwarisi pada anak cucu. Dan ini dahsyat. Dan ini paling ditakutani oleh para ulama. Man zana zuniya bihi walau bihitan dari. Barang siapa berzina lawan bebinian, kerabat biniannya, entah anaknya, entah dingsanaknya, pokoknya dalam ruang lingkup rumah tangganya ada tuh berbuat zina yang sama. Dizinahi. Entah suka sama suka, pokoknya dibawa lakian, digawi lakian. Dan ini terbukti. Walau sekedar ciuman, ujar ulama. Pian nih semasa muda pernah mencium bibinian yang bukan mahram. Bakunyutan. Padahal ada halal bagi pian. Zuniya bihi. Ada tuh kena salah satu entah anak binian pian, entah kerabat pian, entah itu cucu binian pian, ada yang sanak pian, dicium oleh orang lain juga. Sama timbal baliknya. Dan ini terbukti. Bahkan di sini dicara dikisahkan, qad hukiya annahu qila li ba'dil muluk inna man zana aw fa'ala syai'an min muqaddimati zina yuqtassu mithlahu min dzurriyyatihi fa arada al-maliku an yujarriba dhalika fi bintihi wa kanat fi ghayatil husni wal jamal fatarakaha
ma'amra'atin faqiratin wa hiya muzayyanah wa ma'aha min anwa'il hulyi wal hulal wa amaraha an la tamna'a ahadan arada at-ta'arrud laha bi ayyi syai'in wa amaraha bi kashfi wajhiha wa an tatufa biha fil aswaq famtathalatil mar'atu fama marrat bi ala ahadin illa wa atraqa minha haya'an wa khajlan wa lam yamudda ahadun nadharahu ilaiha falamma qarubat biha al mar'atu ila daril malik wa aradat ad-dukhul biha amsakaha insanun faqabbala thumma dhaba anha fadakhalat ala abiha fasala amma waqa'a fadakarat lahu al-qissah bitamamiha fasajada syukran lillahi ta'ala wa qala alhamdulillah ma waqa'a minni fi umri illa qiblatan wahidah fi imra'atin wahidah faqad qusistu biha min ibnati kadza fil jawahir lis Samarqandi. Dahulu ada seorang raja dikisahkan, seorang raja yang muslim. Raja ini diberi nasihat. Apa nasihatnya? Barang siapa yang berbuat zina atau menggawi pembukaan zina, berciuman, bepagutan, walau kada sampainya melakukan senggama, sekedar ciuman, bepagut dan yang lain, perbuatan yang kada halal terhadap binian yang bukan halal, yang belum halal. Barang siapa berzina atau menggawi sesuatu pembukaan dari zina, ciuman, bepagut dan yang lain, maka akan Allah tuntut dari zuriatnya akan tegawi hal yang sama. Nasihat itu disampaikan pada seorang raja yang muslim. Mau kada mau, zuriat atau keturunannya ada yang tegawi dosa yang sama, dicium orang atau dipaguti orang. Raja ini mendengar itu lalu mencobai. Anak perempuan raja yang bungas disuruh dibawa keliling di pasar dengan seorang perempuan, anak buah raja itu seorang. Bawa anakku ini keliling pasar, ujar si raja. Lihatkan ia membuka wajahnya karena cantik anak raja nih. Keliling pasar dibawa karena orang tahuan ini anak raja, seberatan tunduk pada wani melihat kecantikan anak raja. Terus dibawa sampai hendak berbulik pulang ke kediaman raja, tiba-tiba ada seorang laki-laki bukah mengikuti si anak raja dan mencium dan bukah pulang. Ada tahan lagi rupanya. Saking bungasnya, cium barangnya. Pas buka langsung. Sang anak bingung. Bulik bertamu abahnya, sang raja tadi, bekesalah sang anak. Abah ulun dicium orang. Nang mencium bukah bakajut. Maka dicium di bibir pula. Apa yang dilakukan abahnya, sang raja? Sang raja langsung sujud syukur. Ujar sang raja, benar apa yang disampaikan Rasulullah. Aku semasa muda pernah sekali mencium bebinian, satu orang binian. Dan sekarang aku telah dituntut. Diambil dosa aku tadi, Allah atur untuk terjadi pada keturunanku juga. Artinya kada mungkin kada, pasti terjadi itu. Man zana zuniya bihi wala bihitani dari. Barang siapa berbuat zina, maka inya akan dizinahi walau dalam ruang lingkup rumahnya seorang. Nah, ini bukan lakian yang rancak minum mencium binian. Kira-kira pian kalau bisi anak binian dicium orang sarik kada? Rela kada pian? Jangan anak mencium anak orang aja, anak seorang karena digawi orang kayak itu sarik. Itu sudah lumrah sunatullah. Barang siapa yang berbuat zina atau menggawi hal-hal sebagai pembukaan zina, tagawi juga di antara kerabat ikam, entah anak ikam, cucu ikam, atau dangsana ikam digawi orang hal yang sama. Makanya jaga kehormatan kita sebagai lakian. Jangan sing asal cium binian. Biniannya baklo mau dicium. Kalau belum halal jangan digawi hal-hal gitu. Tagawi karena di anak cucu kita. Na'udzubillah min dalik. Terakhir ke-11, qala alaihi assalatu wassalam, man zana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi thamaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilkal abwab aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan,
barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, Allah akan buka baginya di dalam kuburnya. Allah akan buka baginya di dalam kuburnya 8 pintu neraka. Allah Akbar. Allah akan buka baginya 8 pintu neraka di dalam kubur. Yakhruju min tilkal abwab aqarib wa hayat. Yang dimana dari 8 pintu tersebut, yang dimana dari 8 pintu tersebut keluar kalajengking dan ular-ular sampai hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, Allah akan buka baginya di dalam kuburnya 8 pintu neraka. Yang dimana di masing-masing pintu itu keluar kalajengking dan ular-ular sampai hari kiamat. Adanya man orang nang meninggal tapi menggawi zina semasa hidup dan kada bertaubat. Dikubur belum di hari kiamat, belum masuk neraka. Di barzakh disiksa sudah. Di dalam kubur dikapit tanah, dibuka baginya 8 pintu neraka. Keluaran di situ kalajengking menyiksanya dan ular-ularan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang berzina dengan seorang perempuan di dunia, kada taubat pula. Apalagi kalau biniannya banyak. Seikung biniannya kayak itu siksanya dalam barzakh. Apalagi sampai berpuluh-puluh binian digawinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan zina. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu kita, putri-putri kita, cucu-cucu bebinian kita. Allah jaga, Allah jauhkan dari perbuatan zina. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita lakiannya penjagaan dan iman yang kuat demi menghindari zina. Dan mudah-mudahan rezeki kita pun meluas karena meninggalkan zina. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la